Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Aulia Mutaki, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Elektronika Industri. Baiklah, pada video ini saya akan membahas atau memaparkan sebuah materi. Yang pertama, cara mencegah penularan pandemi COVID-19. Yang kedua, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang ketiga, filsafat Pancasila plus kasus Ahmadiyah. Sebelum ke pembahasan, saya berterima kasih kepada Ibu Putri Gemalasari selaku dosen saya yang telah membimbing dari awal hingga video ini tercipta. Oke, selanjutnya langsung saja kita akan memaparkan video atau pembahasan dalam pelajaran mata kuliah kewarganegaraan. Baik, kita akan masuk kepada landasan teori. Virus corona dikutip dari European Center for Disease Prevention and Control. Pada akhir Desember 2019, otoritas kesehatan masyarakat China melaporkan sejumlah kasus sindrom pernafasan akut di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Ilmuwan Cina segera mengidentifikasi virus corona baru sebagai agen penyebab utama. Penyakit ini sekarang disebut coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Penyebab COVID-19 disebut sebagai sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2. Ini adalah jenis baru virus corona yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Wabah awal di Wuhan menyebar dengan cepat, mempengaruhi wilayah lain di Cina. Kasus-kasus serupa segera terdeteksi di wilayah lain di beberapa negara lain. Hampir di setiap benua terdapat negara yang terjangkit virus corona ini, seperti Asia, Eropa, Australia, Afrika, dan Amerika. Apa itu coronavirus atau COVID-19? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi ini disebut COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. COVID atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Penyebab infeksi coronavirus. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia.
seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita COVID-19, batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut dan hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dengan penderita COVID-19. Yang keempat, virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Pengobatan infeksi coronavirus. Tak ada perawatan khusus yang mengatasi infeksi virus corona. Umumnya, pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona, yaitu 1. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Bagaimana cara mencegah penularan pandemi COVID-19? Pertama, rajin mencuci tangan. Walau terdengar umum, namun mencuci tangan adalah pangkal kebersihan dan kesehatan. Tangan adalah sumber kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan beragam penyakit. Cuci tangan minimal 20 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Langkah ini efektif membunuh kuman dan bakteri, termasuk virus corona. Cuci tangan menjadi salah satu cara mencegah penyebaran virus corona yang sangat direkomendasikan termasuk oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Yang kedua, kenakan masker. Meskipun virus corona tidak menular lewat udara, upayakan untuk menggunakan masker agar tetap terlindungi dari virus. Jika kondisi Anda sehat, maka masker kain sudah cukup aman untuk dipakai. Tapi jika kamu dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, maka upayakan untuk menggunakan masker medis yang memiliki ketebalan 3 lapis alias 3 PLY. Yang ketiga, hindari bersentuhan, berpelukan, dan berjabat tangan adalah hal yang harus dihindari. Dengan menghindari kontak kulit, maka tak ada kemungkinan perpindahan virus dan kuman yang terjadi. Yang keempat, jangan sentuh area wajah. Selanjutnya, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ideologi dan falsafah hidup kita yaitu Pancasila. Saat ini sungguh sedang diuji kepada seluruh bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air kita. Sila pertama ini mengandung nilai religius sekaligus menjadi dasar dalam kehidupan spiritual manusia. Agama atau kepercayaan adalah pondasi terbesar dalam kehidupan. Oleh sebab itu, sila ketuhanan berada di urutan pertama, nilai yang terkandung pada Pancasila ini. Salah satunya ialah percaya bahwasanya Tuhan itu ada.
Pada saat pandemi COVID-19 ini, penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan cara selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara selalu berdoa kepadanya untuk keselamatan dunia. Tidak berputus asa dan percaya bahwa virus ini akan segera berakhir. Jadi, sila pertama juga menjadi pondasi penguat dalam diri manusia pada masa-masa ini. Sila kedua memiliki arti bahwa setiap orang harus memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan atau memanusiakan manusia lain. Selain ini, menekankan untuk kita memiliki sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pada saat ini, kita dapat menerapkan sila kedua ini dengan cara tidak saling tuduh-menuduh dan mencari kesalahan satu sama lain. Artinya, kita harus melakukan faktor keadilan pada kemanusiaan, tidak menyudutkan saudara kita yang terkena COVID-19 atau 19. Dan selalu memberikan dukungan kepada tenaga medis yang sedang berjuang. Selanjutnya, sila ketiga. Ini memiliki arti bahwa sebagai warga Indonesia, kita harus bersatu walaupun berbeda-beda. Dengan persatuan yang terasa berat, akan menjadi ringan. Virus ini akan dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini, mungkin cara yang dilakukan adalah menjaga jarak dan berdiam di rumah saja. Selanjutnya, sila keempat. Sila ini memiliki arti bahwa kepatuhan rakyat kepada pimpinan menjadi langkah awal dalam menghadapi virus ini. Seperti yang diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan social distancing, lockdown, dan sebagainya. Salah satu cara minimalisir penyebaran virus COVID-19 atau 19 ini, pemerintah juga harus mempertimbangkan efek yang ditimbulkan oleh virus ini, seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang berkurang. Jadi, dalam hal ini, selain masyarakat yang mendengarkan arahan pemerintah juga harus bersikap bijaksana dalam menghadapi wabah ini. Pada sila terakhir atau kelima, ini negara Indonesia harus berperilaku adil dalam sosial bagi rakyatnya. Pelaksanaan sila kelima ini sangat penting dan dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Artinya ialah masyarakat yang memiliki status sosial tinggi bisa menolong masyarakat yang status sosialnya rendah dengan rasa saling mencintai sebagai saudara setanah air. Dan pimpinan harus memperhatikan masyarakat dan masyarakat patuh terhadap arahan pemerintah. Dengan menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi virus ini, diharapkan dapat minimalisir penyebaran virus ini dan mampu melawannya bersama-sama. Selanjutnya, saya akan membahas tentang salah satu materi bab berikut beserta kasus yang ada di dalamnya, yaitu filsafat Pancasila plus kasus Ahmadiyah. Definisi filsafat Pancasila. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah atau Arab dan filosofi dari Inggris yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau phailein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmah, kearifan, pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan.
Fungsi filsafat Pancasila. Berikut ini adalah fungsi filsafat Pancasila bagi negara Indonesia. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dimuat di pembukaan Undang-Undang 1945. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, tujuan filsafat Pancasila. 1. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia atau HAM, seperti yang dirangkum dalam hubungan HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. 5. Menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Kesatuan sila-sila Pancasila. Ada 3. Kesatuan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dasar antropologis. 2. Dasar epistemologis. Yang ketiga, dasar aksiologis. Selanjutnya, kita akan bahas kasus Ahmadiyah. Latar belakang kasus Ahmadiyah. Ahmadiyah merupakan suatu gerakan keagamaan yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1891 di Asia Selatan. Gerakan ini mempunyai dasar pemikiran dan penafsiran berdasarkan ajaran Islam. Namun, ada beberapa hal yang membuat mereka berbeda dari umat Islam pada umumnya. Beberapa hal yang membedakan adalah penafsiran mengenai pemahaman tentang kenabian, konsep tentang wahyu dan kedatangan Nabi Isa yang kedua. Selanjutnya, tahun 1914, Ahmadiyah pecah menjadi 2 golongan, yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Pada perkembangannya, hal yang paling mencolok datang dari Ahmadiyah sekte Qadian. Bagi Qadiani, Nabi Muhammad bukanlah nabi terakhir, karena bagi mereka pintu kenabian akan terus terbuka sepanjang masa. Namun demikian, mereka tetap mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai khatam al-nabiin, yakni sebagai nabi yang paling sempurna dan nabi terakhir pembawa syariat. Sedangkan Ahmadiyah Lahore mempercayai semua yang diajarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad tetapi tak menganggap sebagai seseorang nabi. Selanjutnya, Ahmadiyah Qadian ternyata tak sepenuhnya bisa terima, bahkan di tanah tempat pendirian lahirnya. Hal ini yang mengantarkan peneliti untuk mencari tahu bagaimana eksistensi atau keberadaan dari Ahmadiyah Qadian di Indonesia. Ahmadiyah di Qadian di Indonesia lebih dikenal sebutan Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI. Sedangkan Ahmadiyah Lahore dikenal dengan nama Gerakan Ahmadiyah Indonesia GAI.
Dengan beberapa tindak kekerasan dari masyarakat, salah satu kasus kekerasan yang menimpa JAI yang belum lama terjadi adalah kasus Cikeusik tahun 2011 yang menimbulkan korban jiwa di pihak JAI sebanyak 3 orang. Dikutip dari Tempo Interaktif 7 Februari 2011. Pada saat bersamaan, kasus ini Cikeusik juga mendapat banyak respon dari masyarakat karena sebelumnya telah dikeluarkan surat keputusan bersama 3 Menteri SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah. Respon tersebut terkait dengan adanya SKB 3 Menteri yang sejak awal kemunculannya telah menimbulkan pro dan kontra. Salah satu kontroversi itu terkait dengan adanya poin yang menyebutkan bahwa JAI tak boleh menyebarkan ajarannya. Oke, itu sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Sekian materi saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.